Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran lahan serentak terjadi di 3 lokasi di Kecamatan Kubu, Karangasem. Laga Liga 1 antara tuan rumah Bali United menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, ricuh. Berwisata melihat ratusan kupu-kupu cantik di Gianyar. Laga Liga 1 antara tuan rumah Bali United menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat pekan lalu ternoda. Saat pertandingan akan berakhir, para pendukung kesebelasan Persebaya atau yang biasa disebut bonek membuat gaduh di tribun pojok selatan. Kegaduhan ini akhirnya berujung keributan antar para pendukung, bahkan hingga di luar stadion. Petugas langsung mengamankan para supporter yang memprovokasi keributan dan sebagian ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam. Terus ada temannya yang tadi jatuh dari atas, bukan dipukulin sama petugas, malah diamankan petugas. Itu tadi ada sedikit ketegangan karena pada saat diamankan temannya mau datang, tapi kita sampaikan bahwa tidak ada yang main pukul di sini. Kita justru amankan, tadi ada yang bawa sajam, yang sajam ini sudah kita amankan. Jadi sesuai protap, kita sudah melaksanakan pengamanan sesuai dengan SOP. Jadi kita juga secara humanis menghimbau, memberikan masukan dan saran supaya penonton dari supporter Surabaya tidak tegang ataupun tidak mengeluarkan kata-kata atau bahasa yang Laga Bali United kontra Persebaya dimenangkan tuan rumah dengan skor akhir 3-1. Gol kemenangan Bali United dicetak Jen Bevo Lombarga, Jefferson Mateus, dan Asis Estacion. Sementara gol sematawayang Persebaya dicetak Dusan Stefanovic. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kedua pencuri ini ditembak kakinya, sehingga masih kesakitan ketika digelandang ke Mapolresta Denpasar. Mereka ditangkap Satreskrim Polsek Denpasar Selatan, namun karena melawan polisi menembak kakinya. Doni dan Richard merupakan tersangka pencuri sepeda motor kawakan. Sejak Januari bersama komplotannya, keduanya mencuri sepeda motor di 10 lokasi di Bali. Sepeda motor tersebut mereka jual melalui media sosial. Polisi saat ini tengah memburu 2 pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Dapat kami sampaikan bahwa dari 4 tersangka yang 2 DPO ini, itu ada 10 TKP, semuanya di daerah Denpasar Selatan, memang ini spesialis Denpasar Selatan. Yaitu ada di SMK Negeri, depan SMA Negeri, kemudian di Panjer, Sidakarya, Jalan Tukat Irwani Panjer, kemudian di Tukat Cilincing Renon, Watu Renggong Panjer, kemudian Kresek Sidakarya, kemudian di Citarum Panjer, Palapa Sesetan, dan Jeningan Sari Sesetan. Kemudian dari beberapa kendaraan kita masih melakukan beberapa pencarian lagi. Kita hanya dapat mengamankan 4 kendaraan, namun kita akan lakukan pendalaman kembali. Kemudian dari tersangka ini kita lakukan tindakan tegas karena yang bersangkutan yaitu melakukan tindakan yang kontraproduktif atau melawan petugas. Jadi sehingga kita lakukan tindakan tegas kepada mereka. Sebagian besar motor yang dicuri pelaku dalam keadaan kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor. Keduanya kini mendekam di sel tahanan Polsek Denpasar Selatan. Mereka diancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar.
Kejaksaan Agung Kamis pekan lalu melimpahkan kasus korupsi pengadaan buku ke Kejaksaan Negeri Buleleng. Kasus ini menyeret mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng berinisial FR dengan kerugian negara mencapai 46 miliar rupiah. Sejumlah jaksa dari Kejaksaan Agung membawa FR dari Jakarta bersama sejumlah barang bukti. Tersangka kemudian ditahan di Lapas Kelas 2A Kerobokan. Pelimpahan perkara ke Jati Bali murni pertimbangan efektivitas, mengingat proses persidangan kasus ini akan berlangsung di Pengadilan Tipikor Denpasar. Hari ini tim Kejagung, tim Pitsus, Jakarta Jampitsus Kejaksaan Agung melimpahkan kembali tersangka Fahru Rosi yang kita ketahui pernah menjabat sebagai Kajari Buleleng. Hari ini dibawa 2019 kalau nggak salah ya, sebagai Kajari Buleleng. Dan hari ini diserahkan oleh tim penyidik Jampitsus kepada tim Kejaksaan Negeri Buleleng di gedung Pitsus dengan maksud agar CV Aneka Ilmu memperoleh keuntungan atas pekerjaan pengadaan buku tersebut dan tersangka Fahru Rosi memperoleh keuntungan atas adanya uang dari CV Aneka Ilmu yang kemudian menyamarkan uang tersebut di beberapa rekening. Berapa nilai totalnya? Bekerja sama dengan tersangka yang sebelumnya sudah diserahkan oleh penyidik untuk memaksa para PD-PD ya perbekal sekolah-sekolah untuk khusus ngambil buku di CV Aneka Ilmu tersebut. Nilai yang diterima oleh tersangka dari grup Aneka Ilmu sebesar 46 miliar 64 juta sekitar itu ya. Jadi sekitar 46 miliar. Terdakwa FR akan menjalani penahanan selama 20 hari hingga menunggu keluarnya penetapan hari persidangan. FR diduga memanfaatkan jabatannya dengan mempengaruhi organisasi perangkat daerah untuk pengadaan buku yang dilakukan salah satu perusahaan swasta. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.